Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan hari ini untuk kuliah fisiologi dari sinap dan neurotransmitter. Jadi sinap ini merupakan tempat berkomunikasinya sel neuron dengan sel neuron yang lain atau sel target ya. Jadi merupakan tempat perpindahan impuls. Jadi impuls dari akson presinap itu nanti di akson terminalis kan mengeluarkan neurotransmitter. Kemudian neurotransmitter ini akan diterima oleh reseptor yang ada di akson postsinap. Sehingga nanti neuron yang ada di postsinap tadi itu nanti akan bisa aktif atau mungkin mengalami inhibisi. Jadi komponen dari sinap ini yang pertama adalah akson presinap, kemudian ada celah sinap, dan yang ketiga adalah akson atau dendrit ya di postsinap. Jadi ada presinap dan celah sinap plus postsinap. Untuk yang di presinap ini nanti dia akan menghasilkan neurotransmitter ya. Di akson terminalisnya akan menghasilkan neurotransmitter, kemudian neurotransmitter yang dihasilkan itu harus dikemas atau disimpan di vesikel. Kemudian nanti kalau dia aktif, misalnya ada aksi potensial yang mengenai akson maksud saya akson di presinap, maka akson terminalisnya ini nanti akan terjadi pengeluaran dari neurotransmitter. Sehingga neurotransmitternya akan masuk ke celah sinap. Setelah di celah sinap, maka neurotransmitter ini harus berikatan dengan reseptor di postsinap sehingga menimbulkan efek untuk neuron yang kedua tadi. Ini supaya lebih mudah. Jadi macam sinap itu ada akson dendritik, artinya akson dari serabut saraf 1 akan nempel di dendrit serabut saraf 2, sel saraf 2. Atau aksosomatik, berarti akson dari sel saraf 1 ini nempel di badan sel dari sel neuron atau sel saraf yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah aksoasonik. Jadi akson dari sel neuron 1 akan nempel di akson di sel neuron kedua. Ini adalah tempat hubungannya, ini namanya adalah sinaps. Nah, macam sinaps itu sudah kita pelajari kemarin ya sekilas, ada dua macam. Jadi ada yang bentuknya gap junction, ada yang bentuknya chemical synapse. Kalau gap junction itu jadi nanti apabila ada aksi potensial di akson presinap, kemudian nanti kanal kalsiumnya terbuka sehingga kalsium masuk ke dalam akson terminalis, maka nanti akan terjadi pengeluaran dari neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini nanti akan langsung masuk ke postsinap melalui suatu celah, namanya adalah gap junction. Jadi bukan melalui reseptor, tetapi melalui celah, namanya gap junction. Ini biasanya pada hewan-hewan invertebrata. Tapi mamalia juga ada, yaitu di daerah retina. Kemudian berikutnya yang kedua adalah sinap yang chemical. Nah, kalau sinap chemical ini nanti apabila ada rangsangan dari akson presinap, kemudian kanal kalsium di akson terminalisnya terbuka, maka kalsium akan masuk ke akson terminalis. Nah, hal ini menyebabkan vesikel-vesikel yang ada di dalam akson terminalis ini akan bergerak ke arah pinggir menuju membran, kemudian dia akan mengeluarkan neurotransmitternya.
Nah, neurotransmitter yang keluar tadi itu akan masuk ke celah sinap. Selanjutnya, neurotransmitter ini harus berikatan dengan reseptor. Nah, kalau reseptornya ini aktif, baru dia nanti akan bisa langsung menyebabkan pembukaan kanal ion atau langsung aktif sehingga dia bisa melakukan efek menyebabkan efek di neuron yang kedua. Berikutnya adalah neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini merupakan senyawa kimia yang membawa pesan yang dihasilkan oleh akson terminalis, dilepaskan di celah sinap untuk mengaktifkan atau menghambat sel neuron berikutnya. Neurotransmitter ini disimpan di vesikel dari sinap, kemudian dilepaskan jika ada peningkatan ion kalsium di akson terminalis sebagai jawaban dari adanya aksi potensial. Kemudian dia akan berikatan dengan reseptor di posinap untuk menimbulkan efek. Macam neurotransmitter yang pertama adalah neurotransmitter golongan asam amino. Contohnya glutamat, GABA, dan glisin. Kemudian yang kedua, neurotransmitter golongan amin. Contohnya adalah dopamin, epinefrin, norepinefrin, serotonin, dan histamin. Yang ketiga adalah neurotransmitter golongan purin, yaitu ATP dan adenosin. Yang keempat adalah asetilkolin. Yang keenam, neuropeptida. Nah, kalau neuropeptida ini merupakan gabungan dari 3 atau lebih asam amino dan ukurannya lebih besar dibandingkan neurotransmitter, karena biasanya kalau neurotransmitter itu adalah small molecule ya. Tapi kalau yang neuropeptida itu karena dia gabungan dari beberapa asam amino, maka ukurannya menjadi lebih besar. Contohnya adalah endorfin, enkafalin. Dia akan menghambat signal nyeri. Kemudian contoh berikutnya adalah substansi P yang membawa signal nyeri. Kemudian neuropeptida Y yang membawa signal lapar dan mencegah terjadinya kejang. Efek dari neurotransmitter itu tergantung dari reseptornya. Jadi beberapa neurotransmitter bisa bersifat eksitasi, juga bisa bersifat inhibisi. Contoh, glutamat ini merupakan neurotransmitter yang sifatnya adalah eksitasi, terutama di sistem saraf pusat. Kemudian GABA itu adalah neurotransmitter yang sifatnya inhibisi yang terdapat di otak. Kalau glisin ini adalah neurotransmitter inhibisi terutama di medula spinalis. Neurotransmitter ini bisa bersifat dua ya. Tadi kan tergantung dari tergantung dari reseptornya. Jadi ada yang sifatnya itu eksitasi jika berikatan dengan reseptor tertentu, tetapi juga bisa bersifat kalau berikatan dengan reseptor yang lain. Jadi dia efeknya ini tergantung dari reseptornya. Jadi dia bisa inhibisi dan sekaligus bisa eksitasi. Sebagai contoh misalnya adalah asetilkolin. Jadi asetilkolin itu mempunyai 2 reseptor, yaitu reseptornya muskarinik dan nikotinik. Kalau asetilkolin itu
berikatan dengan reseptor nikotinik yang ada di sel rangka, otot sel rangka, maka akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari sel otot rangka. Tetapi kalau misalnya asetilkolin tadi itu berikatan dengan reseptor muskarinik, maka dia akan menyebabkan inhibisi sehingga menurunkan denyut jantung. Jadi ini misalnya asetilkolin ya, reseptornya adalah reseptor ya kalau di otot itu kan reseptor nikotinik ya. Nah, apabila asetilkolin tadi itu berikatan dengan reseptor nikotinik, maka akan menyebabkan natrium akan masuk ke dalam sel sehingga terjadilah depolarisasi. Maka akan terjadi kondisi kontraksi dari otot rangka. Tetapi kalau misalnya asetilkolin ini berikatan dengan reseptor yang ada di jantung, nah reseptornya jenisnya adalah muskarinik, maka dia justru akan menyebabkan penutupan dari kanal sehingga natrium tidak bisa masuk ke dalam sel, maka terjadilah penghambatan kontraksi dari otot jantung. Jadi beda tempat bisa berbeda efek karena reseptor yang ditempati juga berbeda. Kalau yang di otot itu reseptornya nikotinik, kalau yang di jantung reseptornya adalah muskarinik. Berikutnya adalah macam-macam reseptor neurotransmitter. Jadi ada dua ya, jadi ada metabotropik reseptor. Kalau metabotropik reseptor itu neurotransmitter akan berikatan dengan reseptor, selanjutnya dia akan membuka protein kanal ion. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini ada reseptor, kemudian di sampingnya ada kanal ion. Apabila ada neurotransmitter yang berikatan dengan reseptor, maka protein-protein di sekitarnya ini akan menjadi saling aktif gitu ya. Protein ini aktif, kemudian protein yang aktif tadi itu akan membuka atau mengaktifkan kanal ion sehingga akan masuklah natrium misalnya ke dalam sel. Maka terjadilah kondisi misalnya kalau di apa namanya di otot jantung misalnya ya, maka kalau ini membuka berarti di otot rangka misalnya. Kalau di otot rangka asetilkolin berikatan dengan reseptor, kemudian dia akan membuka kanal, maka natrium masuk, terjadilah proses depolarisasi sehingga terjadi kontraksi. Itu adalah metabotropik ya.